Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Ibnu Ismantoro. Halo teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan baik dan semangat untuk tonton video sampai akhir. Karena di video ini kita akan membahas soal-soal silogisme hipotetik yang pastinya akan ngebuat teman-teman pusing ya. Dan saran dari diriku untuk teman-teman yang baru join ke video ini, silakan teman-teman cek dulu video-video sebelumnya terkait silogisme hipotetik, kategori, supaya ketika teman-teman mengerjakan soal dan pembahasan, teman-teman bisa dengan mudah, dengan cepat dan tepat dalam menjawab seluruh soal yang kita sajikan. Yuk, tanpa lama-lama kita lanjut saja ke slide berikutnya. Untuk teman-teman yang sudah biasa datang ke channel Mas Ibnu Ismantoro dan biasa mengerjakan video soal dan pembahasan, tidak perlu mendengarkan penjelasan saya ya, tapi kalau untuk teman-teman yang belum terbiasa silahkan dengarkan dulu. Jadi yang teman-teman perlu lakukan di video soal dan pembahasan, teman-teman perlu menyiapkan kertas karena akan ada 7 soal pilihan ganda dan silahkan kerjakan dalam waktu 30 detik per soal. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya teman-teman nanti terbiasa dalam mengerjakan TIU dengan cepat. Kemudian kalau sudah, tulis jawabannya di kertas atau di handphone. Kemudian jika waktu habis, kerjakan soal selanjutnya. Tidak perlu pause video karena setiap soal nanti akan ada waktunya, sudah kami setting. Kemudian lanjut dan ulangi sampai semua terjawab. Baik, soal nomor 1. Soal nomor 2. Soal nomor 3. Soal nomor 4. Soal nomor 5. Soal nomor 6. Soal nomor 7.
Baik, kita akan masuk ke pembahasannya. Dimulai dari soal nomor 1, ini cukup mudah ya. Cuman ada 2 premis. Premis yang pertama kita lihat. Jika Budi masuk sekolah, kita tulis Ki, kemudian Budi tidak sarapan. Ini sama dengan ini, hanya saja sifatnya negasi. Baik, lalu jawabannya sama seperti panduan yang nomor berapa? Yang nomor 2. Jadi jawabannya adalah negasi P, yang mana negasi P sama dengan pernyataan yang mana? Budi tidak masuk sekolah. Sehingga jawaban yang betul adalah yang C. Masuk ke soal nomor 2, ini ada 3 premis ya. Kalau ada 3 premis, ingat, jadi kita harus mengerjakan dulu premis 1 dan premis 2 dulu. Premis yang pertama, kita tulis ya, jika Jali di penjara, maka Jali di penjara adalah P, maka orang tuanya kecewa. P jika maka Ki. Kemudian untuk premis yang kedua, jika orang tuanya kecewa, ini sama dengan yang ini ya. Sehingga kita bisa tulis Ki jika maka adik Jali berhenti sekolah. Ini R. Panduannya ini sama dengan seperti panduannya nomor 3. Sehingga jawabannya adalah P jika maka R. Karena sudah ada kesimpulannya, untuk premis 1 dan premis 2, kita lanjut di premis ketiga. Adik Jali tidak berhenti sekolah. Ini sama dengan pernyataan yang ini, hanya saja negasi sifatnya. Bisa kita tulis ya di bawahnya langsung, negasi R, sehingga kesimpulannya kita bisa tarik dengan panduan yang nomor mana nih? Yang nomor 2. Sehingga jawabannya adalah negasi P ya, teman-teman. Untuk negasi P sendiri sama dengan pernyataan yang mana? Sama dengan pernyataan yang Jali di penjara. Tapi karena negasi, Jali tidak di penjara. Masuk ke soal nomor 3, ada 2 premis saja. Premis yang pertama, jika Anes pergi ke pasar, kita tulis P jika maka ibu masak makanan enak. P jika maka Ki, Anes pergi ke pasar. Ini sama dengan yang ini, sehingga bisa kita tulis P. Sehingga kesimpulannya sama dengan panduan yang pertama. Jadi jawabannya adalah Ki ya. Untuk Ki jawabannya adalah ibu masak makanan enak. Jawabannya adalah yang B. Nah, sampai nomor 3 teman-teman ada yang sudah salah? Kita lanjut ya ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 ini masuk 3 premis lagi ya. Kita kerjakan dari premis 1 dan 2. Kita tulis dulu premis 1-nya, jika Jakarta banjir, ini P jika maka rumah Budi penuh dengan air. P jika maka Ki. Jika rumah Budi penuh dengan air, ini sama dengan ini, sehingga Ki jika maka orang tua Budi terpaksa pergi ke hotel, ini adalah R. Kemudian ini sama dengan panduan yang nomor 3 ya, atau silogisme, sehingga jawabannya adalah P jika maka R. Kemudian Jakarta tidak banjir. Jakarta tidak banjir ini sama dengan negasi yang P ya. Maka ini kesimpulannya, teman-teman yang sudah menonton di video sebelumnya, ini mungkin sudah tahu ya, sudah paham kalau ternyata ini setelah kita cari ekuivalensi, maka tidak ada ekuivalensi yang jawabannya bisa kita cari dengan panduan yang ada. Sehingga ini ya, karena ini panduan 1 dan 2 ini tidak cocok, maka jawaban dari premis 1, 2, 3 ini yaitu tidak ada kesimpulan. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa lanjut atau nonton di video sebelumnya ya, kalau memang belum nonton penjelasannya. Lanjut ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 1 sampai 4 ini kayaknya mudah ya, kelihatannya teman-teman ini banyak yang betul nih. Soal nomor 5 ini balik lagi ke 2 premis, jadi seharusnya mudah ya. Jika rumah Ratu hancur, baik kita bisa tulis P jika maka keluarga Ratu pindah ke gunung. P jika maka Ki. Jika Ratu pindah ke gunung, Ki. Jika maka Ratu pindah sekolah. Ini R. Wah, ini mah mudah banget ya. Saya yakin teman-teman tahu nih. Jawabannya adalah seperti panduan yang ke-3. Sehingga jawabannya adalah P jika maka R. Kalau kita tulis dalam pernyataan, maka P jika maka R itu sama saja dengan jika rumah Ratu hancur, maka Ratu pindah sekolah. Kalau kita lihat di pilihannya, ada nggak yang pernyataannya P jika maka R? Ternyata nggak ada, teman-teman. Nah, makanya ekuivalensi. P jika maka R itu ekuivalen dengan apa sih? Dengan ini atau yang ini. Coba kita cari satu-satu. Di sini yang mana yang pilihannya ada kata atau? Ada kata atau? Pilihan A nggak ada nih. Pilihan B nggak ada juga. Jika maka. C juga jika maka, kemudian D juga jika maka. Jadi nggak ada ya untuk ekuivalen terhadap yang ini. Lalu untuk yang ini, yang kedua,
jika maka. Jadi kita nggak perlu lihat yang A, nggak perlu lihat yang E. Kita lihat yang B, C, dan D. Kita tulis ya, biar teman-teman bisa paham. Ini kita tulis P jika maka R ekuivalen dengan negasi R jika maka negasi P. Sehingga kalau kita tulis dengan kalimat, maka pernyataan jika rumah Ratu hancur maka Ratu pindah sekolah akan berubah menjadi jika Ratu tidak pindah sekolah maka rumah Ratu tidak hancur. Ada nggak dari pilihan B, C, dan D yang pernyataannya sama dengan yang sudah kita bahas? Ternyata ada ya, jawabannya adalah yang B. Bahas soal nomor 6. Soal nomor 6 ini terlihatnya mudah ya, cuman ada 2 premis saja dan kata-katanya juga pendek ya, tapi kita lihat dulu ini agak tricky atau memang mudah. Kita lihat dari premis yang pertama. Jika baju Ani tidak basah, di sini ada kata negasi ya. Jadi kita bisa tulis negasi P. Jika maka Ani tidak kehujanan. Di sini ada kata tidak lagi. Ya, kita bisa tulis negasi ki. Ani kehujanan. Ini sama dengan negasi ki, tapi bedanya itu tidak ada negasi. Kita bisa tulis seperti ini. Sehingga kesimpulannya adalah kalau kita lihat di panduan 1, 2, dan 3, ini tidak ada yang sama, teman-teman ya. Nah, maka dari itu, untuk teman-teman yang sudah belajar ekuivalensi, saya yakin teman-teman paham kenapa saya mencantumkan ini di sini supaya kita tidak langsung menunjuk, tidak ada kesimpulan ya, mentang-mentang di sini tidak ada di panduan nomor 1, 2, dan 3 kita langsung tulis tidak ada kesimpulan. Terlebih dahulu kita lihat dulu di panduan ekuivalensinya. Negasi P jika maka negasi ki. Ini sebenarnya sama dengan ini, teman-teman. Jadi kita bisa tulis bahwa ki jika maka P kemudian ki. Sehingga ini sama dengan panduan yang seperti apa? Yang nomor 1. Jadi jawabannya adalah yang P. Pernyataan yang P adalah baju Ani basah. Soal nomor 6 siapa yang betul, teman-teman? Terakhir kita bahas soal nomor 7. Di sini kita lihat teman-teman ada 3 premis. Seperti yang sudah sering banget saya katakan, kalau ada 3 premis, kita kerjakan premis 1 dan 2 dulu, kita cari kesimpulannya, baru masuk ke premis yang ketiga. Kita baca ya. Premis pertama, bunga tidak bermekaran di pagi hari atau lebah akan mendatangi bunga. Di sini tidak ada kata jika maka, di sini ada kata atau. Kita tulis atau. Bunga tidak bermekaran di pagi hari. Berarti kita bisa tulis negasi P atau lebah akan mendatangi bunga. Kita tulis ki. Kemudian jika lebah mendatangi bunga, maka tumbuhan akan reproduksi. Sehingga karena ini sama dengan ini, kita bisa tulis ki jika maka R. Kesimpulannya apa? Panduannya ini kita tidak bisa samakan dengan panduan 1, 2, dan 3. Sehingga seperti yang sudah sebelumnya saya jelaskan juga ke teman-teman semua bahwa ada yang namanya ekuivalensi. Maka dari itu di sini saya perlihatkan lagi panduan ekuivalensi. Jadi, kalau teman-teman menemukan soal yang ada ini, tapi ternyata kita setelah mencari di panduan di modus tollens, modus ponens, dan silogisme itu tidak ada, maka kita cari dulu ekuivalensinya. Negasi P atau ki. Ternyata ada, teman-teman. Ini ekuivalensinya. Jadi, kita bisa tulis P jika maka ki, ya, ini sama dengan ini. Kemudian kita tulis ki jika maka R. Kemudian ini sama dengan panduan yang nomor 3. Sehingga bisa kita coret ya. Jawabannya P jika maka R. Lalu setelah kita menemukan kesimpulan dari premis 1 dan 2, kita masuk ke premis yang ketiga. Tumbuhan tidak akan reproduksi. Di sini tidak ya. Jadi negasi ini sama dengan ini. Sehingga bisa kita tulis negasi R. Nah kalau ini mudah ya. Ini sama dengan panduan yang ini. Jadi jawabannya adalah yang P. Bunga bermekaran di pagi hari. Jawabannya A. Teman-teman sudah selesai untuk soal dan pembahasannya. Gimana? Yang betul semua coba. Jadi gimana teman-teman 7 soalnya? Dari mudah sampai yang agak sedikit susah kita sudah bahas ya, sengaja supaya teman-teman terbiasa juga dengan soal yang mudah sampai kemudian mengerjakan soal yang agak challenging. Kira-kira teman-teman semuanya yang sudah mengerjakan betul berapa? Coba tulis di komentar. Menurut teman-teman ini soalnya cukup mudah, sedang, atau mudah banget ya? Coba kami pengen tahu, tulis ya di komentar, jangan lupa. Baik teman-teman, videonya cukup sampai di sini, agak panjang soal dan pembahasannya, tapi nggak apa-apa. Semoga teman-teman suka dengan penjelasan yang kami berikan dan soal yang kami berikan. Semoga teman-teman bisa dengan mudah memahami silogisme. Karena untuk materi silogisme ini sudah cukup sampai di sini. Mungkin akan ada lagi video selanjutnya terkait soal dan pembahasan silogisme lainnya untuk refreshing pengetahuan silogisme teman-teman semua. Oke, thank you
for watching. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.